Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Cornelius, silakan Pak Cornelius. Oke. Selamat sore. Bentar ya, 10 menit. Halo. Untuk berdua ini ya, oke kita tangkap kok. Untuk Pak Cornelius 10 menit, kamu bisa bagi atau pakai semua juga nggak masalah. Yang penting 10 menit saya beri jatah waktunya untuk opening statement ini. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Oke, ya, halo, saya baru masuk. Terima kasih, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator pada kesempatan hari ini. Saya akan diskusi. Saya ditemani oleh Uti, Wang Uti Watimena, dan akan diskusi dengan Bang Juma, Julkipli M. Abbas, dan Tata. Kepada para penonton, pecinta channel YouTube, jangan lupa subscribe channel Muhammad Kece. Dan untuk selanjutnya, mari simak, dengarkan, ditonton, kemudian dinilai siapa yang lebih real atau yang lebih faktual menyampaikan pendapat atau gagasan atau masukan. Silakan penonton yang menilai. Dengan tema siapakah yang ada di surga, Yesus atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk para penonton Kristen, simak selanjutnya. Dan juga teman-teman semua yang mencintai channel Muhammad Kece. Kenapa di mute? Oh, sorry, saya nggak mute. Ya, saya harap para pendengar dan penonton mendapatkan tambahan ilmu, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Itulah sebabnya saya akan menyampaikan gagasan dan pendapat yang disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta. Adapun jawaban dan sanggahan, saya akan memberikan dalil-dalil yang lebih relevan dalam pembicaraan ini. Mungkin Ibu itu mau nambahin, silakan Bu Tri. Ya, udah suara saya didengar? Ya. Apakah suara saya didengar? Bagus. Dengar ya? Ya, terima kasih untuk berikan kesempatan ya. Maaf saya terlambat masuk ya. Saya senang sekali ya hari ini. Saya mau saya yang kasih judul ya, kasih judul untuk rekan-rekan sekalian. Siapakah yang berada di sorga sekarang, Muhammad atau Yesus ya? Dan melalui judul ini saya ingin membuktikan bahwa Yesuslah yang sekarang sedang bertahta di. Nah, itu adalah kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan pengakuan Yesus sendiri, lalu berdasarkan pengakuan dan saksi-saksi dari rasul-rasulnya gitu loh. Contohnya ya, contohnya Rasul Paulus sendiri, bukan Rasul Paulus, Rasul Petrus mengatakan bahwa sebentar, Rasul Petrus mengatakan, hai orang-orang Galilea ya. Oh, ini Rasul Petrus menulis ya di dalam Kisah Para Rasul 11 ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itu dia ini peristiwanya pada saat Yesus naik ke sorga, lalu dia terangkat naik ke atas, lalu orang-orang menengadah ke langit, lalu Yesus hilang di awan-awan. Nah, konfirmasinya bahwa Yesus adalah berasal dari sorga, naik ke sorga, karena malaikat turun di depan
mata mereka. Malaikat turun depan mata mereka lalu mengatakan bahwa, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itulah konfirmasinya bahwa sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Ya, adapun Muslim menanyakan bagaimana kalian bisa yakin kalau dia ke sorga? Emang kelihatan sorganya? Oh, tetapi maaf, memang sorga tidak kelihatan karena sorga itu adalah dunia yang lain di luar dunia fana ini kan. Sorga itu adalah dunia roh. Tetapi konfirmasinya adalah orang yang dari sorga itu, ya, malaikat pelayan Tuhan dari sorga itu turun di depan mata murid-muridnya dan dia mengatakan bahwa Yesus yang naik ke sorga itu akan datang lagi akan datang lagi kali kedua. Ya, itu saja. Terima kasih. Ini 6 menit ya? Waktu masih 4 menit 52 detik. 4 menit? Oh, emang berapa menit itu 10 menit untuk berdua. Oh, 10 menit untuk berdua. Oh, gitu ya. Oh ya. Kalau lalu setelah itu, oh ya, silakan Pak Kaceh, mau tambahkan Pak Kaceh? Kalau saya sih ya kepada para pendukung, mari meriahkan tepuk tangannya dan bersorak-sorai untuk kalau ada yang kena uppercut supaya tepuk tangan yang luar biasa ya, siapapun gitu. Nah, jangan lupa para pendukung channel Muhammad Kaceh yang mencintai channel Muhammad Kaceh dimanapun Anda berada di seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke bahkan luar negeri, kiranya hari ini diberkati Tuhan dan akan mendengarkan suatu kabar baik dari Tuhan Yesus hari ini, dan semuanya yang mendengar dijamah Tuhan Yesus agar mengenal bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan kemuliaan dan yang memberikan tuntunan hidup agar saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal di surga, bukan di neraka. Itu saja. Mungkin Ibu Uti tambahin lagi, silakan. Ya, jadi ini kayaknya kepanjangan. Saya juga bingung mau cari topik apa kalau kepanjangan. Bolehkah kita ganti timernya setiap pembicara berdua itu 6 menit? Karena kalau ini opening statement. Oh, opening statement ya. Jadi tolong dipahami dulu ya. Ya, tadi saya nggak dengar, maaf. Ya, jadi itu ya. Jadi konfirmasinya satu lagi, saya yakin sekali bahwa Yesus ada di sorga karena dikatakan tidak ada seorang pun telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, saya masih mempertanyakan apakah Muhammad sekarang ada di sorga atau di mana? Sesuai dengan pengakuan dari Muhammad bahwa dia mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya gitu. Jadi saya yakin sekali bahwa Muhammad masih ada belum ada di sorga. Istilahnya akan ke sorga, saya nggak tahu ya, karena orang meninggal kan dia belum langsung dihakimi ya, ke sorga itu kan dihakimi gitu. Tetapi saya minta kepada rekan-rekan Muslim untuk membuktikan apakah Muhammad akan ke sorga atau Muhammad akan kemana gitu. Ya, karena sesuai saya bisa buktikan bahwa Muhammad juga akan menghadapi tahta pengadilan Yesus. Nah, di sini ya. Di sini saya akan katakan bahwa Muhammad juga akan menghadapi tata pengadilan karena Alkitab kami mencatat bahwa di dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ya, itu dia. Jadi Yesuslah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini tanpa kecuali, tanpa ada yang lain, tanpa ada pendamping, tanpa ada orang lain di sebelahnya gitu. Nah, dalam hal ini saya mau melekatkan kepada pendengar bahwa Yesus sekarang ada di sorga berdasarkan data-data, berdasarkan fakta-fakta, dan Dia akan datang lagi untuk mengumpulkan umatnya dan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan umatnya dari keempat penjuru dunia. Ada di dalam Matius 24. Ya, itu jadi fakta yang ada Matius 24 bahwa Dia akan datang mengumpulkan kami dari empat dunia dan menyuruh malaikat-malaikatnya. Nah, saya mau minta dari pihak Muslim, apakah ada ya keterangan yang sehebat ini, yang sedahsyat ini, yang sebegitu spektakuler ini ya, kenyataan tentang Yesus itu untuk diri Muhammad gitu. Nah, kalau teman Muslim tidak menerima bahwa Yesus yang seperti saya gambarkan seperti ini, ya silakan kasih saja dalil-dalilnya, sanggah saya dan bantah saya kalau berhasil, ya kan? Kalau tidak berhasil jangan marah, terimalah kenyataan bahwa Yesuslah yang
di sorga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, termasuk Pak Jumat, termasuk Pak Tata gitu. Ya, itu saja teman-teman, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Direset saja waktunya karena sudah masih 1 menit, silakan. Mau dilanjutkan, Cornelius? Nggak usah Pak. Terserah Pak, terserah. Terserah Pak itu Pak Kacik, silakan Pak Kacik, tambahkan. Ya, lanjutnya saya mohon dukungan doa biar banyak yang terbuka hati dan pikirannya yang selama ini tertutupi oleh selaput-selaput kegelapan yang memang menutupinya, yang untuk membawa manusia ke jurang kesengsaraan. Oleh karena itu, mohon kepada para pendengar, penonton semuanya, doakan biar hari ini bisa menerobos langit ketujuh sampai rok-rok mustawan Sidratul Muntaha, agar tembus ketemu Tuhan, nanti dia terbuka hatinya mengenal Tuhan. Itu saja. Saya maukan berobos dengan buruk yang secepat-cepatnya. Itu aja. Doakan kami agar selamat. Jumpa lagi di diskusi berikutnya. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Jangan lupa tepuk tangan. Haleluya. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis ya. Tolong ditahan, di mute sendiri ya. Ya. Di mute sendiri. Silakan untuk opening, apapun ya, opening maupun kontra ataupun siapa, apapun itu, silakan Mas Tata atau Mas Jumah, silakan. Untuk 10 menit ke depan dibagi berdua. Oke, siapa dulu ini? Bang? Ya, silakan. Silakan Dek, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia langsung saya jelaskan ya. Nabi Muhammad itu ada di mana? Ternyata beliau sudah memberitahu kepada umatnya dulu ya, dengan turunnya ayat Inna a'tainakal kautsar. Jadi Nabi tersenyum saat itu, lalu ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, saya diberi kausar. Hanya dijelaskan apa kausar itu. A'taitul kausar fa idza huwa nahar yajri wa lam yusaq saqon wa idza hafatahu tibalul lulu fa darabat bi yadihi fi tarbatihi fa idza miskuhu zafara wa idza hasahu lulu. Aku diberi kausar dan ternyata ia adalah sebuah sungai yang mengalir tetapi tidak dibedakan sebagaimana sungai, dan ternyata kedua tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara. Lalu aku menyentuhnya tanganku ke tanahnya dan ternyata ialah ya seharum minyak kasturi yang sangat harum baunya, dan ternyata batu-batu kerikilnya dari mutiara. Nah, lalu Imam Ahmad mengatakan dalam kausar ini, nah, bahkan Nabi waktu Isra Mi'raj ya, ketika beliau Mi'raj, beliau juga pernah masuk surga, diperlihatkan oleh Allah. Dakhalal jannata fa idza ana binahar hafatahu khiyamul lu'lu. Langsung artinya saja biar gak lama. Aku masuk ke dalam surga dan tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi oleh kemah-kemah dari mutiara. Lalu aku sentuhkan tanganku ke tanah yang dialiri airnya. Tiba-tiba ia adalah minyak kasturi yang sangat harum baunya. Aku bertanya, hai Jibril, apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah kausar yang diberikan oleh Allah untukmu, bahkan untuk umatmu nanti. Gitu ya. Jadi kausar itu sudah disediakan. Bahkan Rasulullah masih hidup saja sudah ke surga. Dan bahkan nanti orang yang masuk surga di seluruh dunia ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai umatnya Yesus, juga para nabi, ini ternyata yang masuk pertama kali itu Nabi Muhammad. Ati babul jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man ata fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftah li ahadin qablaka. Saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu ia berkata, khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Nah, jadi jelas di sini bahwa siapapun surga itu tidak akan dimasukin sebelum Nabi Muhammad dulu masuk. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu kok pertama kali yang masuk Nabi Muhammad? Iya, karena dia seorang penghulu para nabi. Sebagaimana dijelaskan ya, ana sayyidun walad adam yaumal qiyamah wa awwalu man yantafaku anhul qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Aku adalah sayyid, penghulu anak Adam. Jadi mulai dari Nabi Adam dari awal sampai akhir, penghulunya Nabi pada hari kiamat.
Orang pertama kali yang bangkit dari kubur, orang pertama yang memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat. Nah, jadi cuma Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Ya, kalau Yesus kan, kalau kita baca dalam Matius 19:28, dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Ya. Kalau Nabi Muhammad, enggak. Pintu surga tidak akan dibuka selain Nabi Muhammad. Juga umat-umatnya Nabi lain tidak boleh masuk sebelum umatnya Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad. Ya, ketika beliau hidup, beliau sudah ada yang menjamin 10 sahabat. Ya, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Jubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id, ya, Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, 10 ini ternyata bukan hanya Nabi Muhammad, umatnya saja sudah ada yang dijamin sebelum mati ini, ya. Nah, yang kedua, orang yang mati syahid. Maka dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Jadi orang yang mati syahid saja sudah ada di surga, apalagi nabinya, gitu ya. Nah, lalu untuk masalah Isa ada di mana? Ternyata kalau kita baca hadis yang panjang, ketika beliau mi'raj, beliau ada di langit, kan ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ternyata beliau bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Lalu Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi ketika dalam Injil dikatakan lalu Yesus naik ke surga, itu bukan ke surga, tapi dia itu nyangkut di langit yang nomor 2. Di atasnya itu masih ada nabi-nabi yang seperti Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Yang mana dalam bahasa aslinya Samayim itu bukan surga, tapi langit. Jadi ketika Rasulullah mi'raj, ya, bertemu dengan nabi-nabi di langit yang 1, 2, 3, benar ini ke langit. Cocok dengan bahasa aslinya Samayim, ya, bukan surga, gitu. Jadi sudah dibuktikan oleh Rasulullah bahwa beliau ini bukan di surga. Rasulullah bertemu di langit yang nomor 2, masih bawah. Di atasnya lagi masih ada nabi-nabi yang lain, ya. Oke. Saya serahkan ke Bang Juma dulu. Baik, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, saya juga ingatkan, mudah-mudahan dengan adanya materi ini, ya, Yesus yang diimani oleh sahabat-sahabat Kristen itu terbang ke surga, itu hoax. Kita bisa buktikan hari ini juga. Kita rontokkan, ya, orang-orang yang mengklaim bahwa anak Maria itu melayang ke surga kayak pesawat. Jadi saya hanya ingin melakukan pendekatan Alkitabiah, ya. Saya anggap Alkitabiah karena teman Kristen juga menyebut gospelnya dengan Alkitabiah, itu-ikutan menggunakan nama Al-Quran. Jadi gini, ketika orang Kristen itu mengakui Yesus itu terangkat ke surga, apa yang menjadi dasar pijakannya? Dasar pijakannya adalah karangan Matius, karangan Lukas. Cerita ini kemudian berkembang. Ada sosok yang bernama Lukas dan juga Matius, Markus melihat Yesus konon, ya, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini lucu ini. Kenapa saya katakan lucu? Karena Alkitab itu sendiri membantah. Apa yang dibantahkan oleh Alkitab? Bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Tidak ada manusia yang pernah melihat yang mengutus Yesus. Yohanes 5 ayat 37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Keluaran 33 ayat 20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Apa yang terjadi kepada pengarang Lukas, Markus, Matius? Apakah mereka mati ketika dia melihat Bapa duduk di sebelah kirinya Yesus? Tidak. Nah, kalau demikian adanya, siapa yang dilihat oleh Lukas yang duduk di sebelah kirinya Yesus? Apakah Bapa?
Kalau Bapak, maka Lukas, Markus, Matius pasti akan mengalami kematian berdasarkan dalil ini. Kalau tidak, maka di sini kita harus mengatakan dalil ini adalah dusta, karena dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat melihat Allah dapat hidup. Kedua, kalau benar-benar Lukas, Markus, Matius melihat Yesus dari bumi ke surga, apa dipikir surga itu kayak dari Pasar Senen ke ini, Senayan? Surga itu jauh, bro. Lukas menggunakan teropong apa untuk melihat surga? Sampai dia melihat ada sosok duduk berdampingan. Tolong ini dijawab nanti, ya. Apa yang digunakan oleh Markus, oleh Lukas untuk melihat? Sampai-sampai dia menyatakan melayang duduk di sebelah kanan Bapa, di surga lagi. Padahal kalau kita teliti dengan jujur, tidak ada kata surga di dalam gospel. Saya ulang, tidak ada kata surga di dalam gospel ketika menceritakan tentang Yesus terangkat. Di dalam bahasa aslinya jelas dikatakan ketika Kisah Para Rasul 11 ayat 12 Kisah Para Rasul 1 maksud saya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di situ tidak dikatakan surga, tapi lagi-lagi ya penerjemah melakukan penyesatan. Surga itu dalam bahasa Yunani adalah paradiso, ya, paradisos itu surga. Nah, apakah paradisos ini tertulis di dalam kitabnya Kristen di dalam Kisah Para Rasul dalam bahasa aslinya? Ternyata tidak. Yang tertulis di situ adalah auranon. Auranon artinya adalah langit. Oke? Jadi Yesus terangkat ke langit, bukan ke surga. Silakan. Terima kasih, waktu sudah habis. Ya, kita reset untuk 6 menit ke depan. Ya, kita reset dulu 6 menit. Oke, silakan dari pihak tim Kristen untuk menjawab atau apapun itu untuk 6 menit ke depan dibagi 2 ya. Silakan waktu di depan. Ya, Pak Kaceh dulu. Silakan Pak Kaceh dulu. Saya mau ke belakang sebentar. Silakan Pak Kaceh. Pak Kaceh. Halo. Halo. Bukan. Halo. Ya, silakan Pak Kaceh. Pak Kaceh dulu. Sebentar. Baik. Ya. Baik teman-teman yang mendengarkan live ini, saya mau menanggapi mengenai Tahta tadi mengatakan bahwa yang pertama masuk surga adalah Muhammad. Tapi anehnya tidak pernah Muhammad menceritakan keadaan di surga dan ketemu dengan Allah. Itu yang jadi aneh. Muhammad tidak bisa menjelaskan tentang Allah. Sehingga ketika umat Islam ditanya, Allahmu di mana? Kelabakan nggak bisa menjawab. Siapa itu Allahmu? Seperti apa? Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti itu Allah yang tidak pernah menemukan Allah. Dan Tahta berbicara mengatakan bahwa itu kata Nabi, bukan kata Allah. Muhammad masuk surga. Dan yang anehnya lagi, Tahta tidak menunjukkan hadisnya, ayatnya yang mengatakan bahwa Muhammad ketemu Allah. Itu satu. Yang kedua, tidak ada lagi yang pertama masuk surga kecuali Muhammad. Itu pun omong kosong, karena tidak ditampilkan ayatnya bahwa Muhammad memasuki surga. Begitu. Juga saya menanggapi Zulkifli M. Abbas bahwa kisah Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Siapa? Di sini katakan, berkatalah kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Ini ayat dengan jelas membuktikan bahwa Yesuslah yang ada di surga.
jelas. Ini malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga, ada bukti. Sementara Muhammad tidak ada bukti ayatnya terangkat ke surga. Kisah para Rasul 1 ayat 11 ini menyatakan Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu ke surga. Berarti Yesus ada di surga. Ya, kemudian Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi supaya di mana aku berada kamu pun berada. Jadi cukup jawaban 2 ayat ini membuktikan bahwa Yesuslah yang ada di surga. Oleh karena itu, doa orang percaya Yesus, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Pak, saya Pak gantian. Lanjut Bu. Ya, terima kasih Pak Tata. Pak Tata memberikan fakta bahwa Nabi akan ke sorga, ya. Itu hanya klaim bahwa dia akan ke sorga, tetapi kenyataannya dia tidak ke sorga. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa dia sekarang ada di sorga, atau dia sedang duduk di sebelah Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia sedang menikmati kuasa dan kemuliaan Allah. Yang Bapak Tata kasih tadi adalah bahwa Nabi sudah pernah ke sorga, tetapi dengan memakai dalil yang Isra Mi'raj. Tetapi maaf, Isra Mi'raj ini adalah hal yang saya bilang cuma hoax gitu ya. Karena apa? Karena tidak mungkin orang pergi naik ke langit ke-7 dan sorga itu tidak ada di langit ke-7, ya. Mana buktinya bahwa sorga ada di langit ke-7 dan Muhammad katanya melakukan perjalanan hanya dalam 1 malam dengan naik buraq gitu kan. Buraq itu adalah kuda yang berbentuk wanita gitu loh. Tetapi maaf, yang buraq itu pada saat itu memang dikenal sebagai binatang dongeng-dongeng gitu loh. Lalu pada saat itu juga dikatakan ada perkataan dari istri Nabi sendiri yang mengatakan bahwa perjalanan yang menakjubkan itu hanyalah ilusi dari Nabi sendiri, karena istrinya sendiri mengatakan pada malam yang menakjubkan itu Nabi sedang tidur nyenyak di sisinya gitu ya. Lalu Pak Juma juga tidak bisa menjawab ya, dia tidak bisa membuktikan bahwa nabinya ada di sorga. Yang dia lakukan hanyalah menyerang kekristenan dan mengatakan bahwa Yesus tidak di sorga gitu ya. Yesus tidak di sorga dengan mengatakan bahwa di dalam Yohanes 5 ayat 7, Bapa yang mengutus aku gitu kan. Lalu di dalam Keluaran 33 ayat 30, kamu tidak dapat memandang tidak dapat, siapa yang memandang Elohim tidak dapat hidup. Ya jelas sekali memang itu perkataan Elohim sendiri, bahwa di dalam Keluaran 33 itu adalah ketika orang-orang memandang Elohim pada mati kan. Di dalam Keluaran 20 jelas pada mati. Ya, banyak itu pada saat penurunan hukum Taurat di Gunung Sinai itu Elohim menampakkan diri dan banyak yang mati. Oleh sebab itu bangsa Israel minta kepada Elohim supaya Elohim jangan lagi menampakkan diri dalam wujud yang membuat mereka mati. Mereka minta supaya Elohim itu datang dalam wujud seorang nabi. Oleh sebab itu di dalam Ulangan 18 dikatakan oleh Nabi Musa, ya, seorang nabi akan diutus bagimu, ya kan? Seorang nabi akan dibangkitkan bagimu. Dialah itu, konteksnya adalah tepat seperti yang kamu minta dahulu ketika Elohim menampakkan diri dan membuat kamu mati, tepat seperti yang kamu minta dahulu di Gunung Horeb. Jadi seorang nabi akan dibangkitkan, yaitu Elohim sendiri yang akan menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Itu konteksnya, ya. Jadi Pak Juma, saya minta tunjukkan Pak fakta dari kitab Bapak sendiri, apakah nabi ada di sorga. Terima kasih. Terima kasih. Tunggunya kita reset. Oh ya, maaf ya Iman Villa yang di live komen di YouTube. Tadi saya melihatkan di room utama, nggak tahunya keliru tadi. Bisa kembali lagi yang untuk netizennya ataupun subscribe saya. Silakan Mas Juma untuk mengonter ataupun menjawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Adinda Tahta, saya duluan. Mohon izin. Silakan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya sumber kebenaran di dalam ajaran Islam. Dia adalah landasan, dia adalah pijakan semua sumber kebenaran. Ya, sementara informasi yang kemudian diterima oleh Kristen bahwa Yesus itu terangkat di surga, itu adalah informasi dari orang Indonesia yang duduk di lembaga Alkitab Indonesia. Ya, itu adalah pembodohan. Saya bisa buktikan itu. Kalau dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ati babal jannah. Ya, nanti mungkin dalilnya boleh diteruskan oleh Adina Tahta. Rasulullah Muhammad SAW, aku mendatangi pintu surga, kata beliau, pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Apa kata penjaga pintu surga? Siapa engkau? Lalu aku menjawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak akan membuka pintu surga untuk seorang pun sebelum engkau. Artinya, Yesus masih nongkrong di luar. Karena surga itu tidak akan pernah dibuka sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang pertama memasuki surga. Ini versi Islam. Versi Kristen yang sebenarnya Yesus tamasya di langit. Dalil yang digunakan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Enak memang, membaca terjemahannya memang enak. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini penipuan, ini pembohongan, ini penyesatan. Kenapa? Karena engkau berdiri melihat langit, itu langit di sini bahasa aslinya bukan paradeso. Bahasa aslinya adalah auranon. Auranon itu artinya adalah langit. Kalau auranon itu artinya adalah langit, berarti kata surga yang dikatakan di ayat ini, Yesus ini yang terangkat ke surga. Ternyata surga di situ juga tulisan aslinya adalah auranon. Terangkat ke auranon, yang terangkat ke auranon, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke auranon. Auranon, auranon, auranon. Tapi pembodohan, penyesatan yang dilakukan oleh lain, terangkat ke langit, auranon, lalu kemudian Yesus ini yang terangkat ke surga, padahal di situ juga tulisannya adalah auranon. Ke langit tulisannya auranon, terangkat ke surga tulisannya auranon, kamu lihat naik ke surga juga tulisannya auranon. Penipuan yang nyata. Kembali ke original teksnya, jelas auranon, autos ho Yesus, ho amelem praise up hemon, ton auranon, autos extoi, kontrofon atesate, auton person, ton auranon, 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 auranon. Langit, langit, langit. Yesus masih tamasya di langit. Tidak ada yang bisa masuk ke surga sebelum Rasulullah Muhammad SAW terlebih dahulu masuk ke babul jannah. Silakan Adinda. Baiklah, saya akan menanggapi KJ ya. Ya, dia mengatakan bahwa ketika saya mengatakan Nabi dakhulal jannah, masuk ke surga, lalu dia minta bukti. Nah, kalau memang ke surga, apakah dia bertemu Allah? Seperti apa Allah? Nah, ini ya, surga itu tempatnya manusia. Allah menciptakan surga, tempatnya manusia yang taat kepada dia. Ya, begitu juga Allah menciptakan neraka, itu tempatnya manusia bagi orang yang durhaka, yang tidak mentuhankan Allah. Nah, jadi surga itu bukan tempatnya Allah, gitu loh. Tempatnya Allah itu kalau saya bicara tentang kitab dalam Islam ya, Isra Mi'raj, itu di Sidratul Muntaha di atasnya, itu tempatnya Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu, langit pertama, kedua, ketiga, ya. Jadi ini cocok dengan dalam Bible sebenarnya. Yesus misalnya terangkat itu jangan langsung dikatakan ke surga itu. Itu sama itu langit. Atau dalam bahasa Arabnya, dalam Kisah Para Rasul itu ayat yang itu juga sama itu ada langit. Nah, sehingga terbukti kuat ketika Rasulullah itu Mi'raj bertemu dengan Isa, itu memang langit kedua. Kenapa kok bukan langit ke-3, ke-4, ke-5? Karena memang itu Nabi yang gagal. Dia diutus untuk Israel, ditolak, bahkan tidak diterima sebagai utusan, sehingga lebih hebat Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu di langit yang nomor 6. Karena apa? Karena sampai sekarang pun kitabnya masih dipakai. Orang-orang mentuhankan Allah, ya, atau Hasim. Nah, Yesus, orang-orang tidak ada yang mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Justru dia yang jadikan Tuhan, sehingga wajar kalau nyangkut di langit yang bawah, gitu. Sehingga kalau dikatakan terangkat, itu bukan ke surga, tapi ke langit. Terus seperti apa Allah katanya kaji? Ingat, apakah Yesus juga memperkenalkan seperti apa Allah itu? Kan dia mengatakan, ya Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Coba kamu nanya, seperti apa Yesus Tuhannya?
dia tidak akan cerita. Sama seperti Nabi Muhammad tidak cerita kepada muslim seperti apa. Laisa kamitslihi syai'un, kan gitu kan ya. Terus Nabi melihat Allah. Nabi melihat Allah itu di Mi'raj. Makanya Mi'raj itu bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad dan diagendakan dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Itu percakapan Rasulullah dengan Allah di at-tahiyat itu. Gitu loh. Itu bukti bahwa Allah. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, Mas Tata. Silakan Grisa dulu. Oke, silakan. Ya, saya dulu, Pak Kace ya. Saya dulu. Oh ya, silakan. Silakan. Ya. Apa ini? Ya, Putih ini. Ya, Pak Kace. Pak Kace apa Bu? saya menanggapi. Pak Kace dulu ya, silakan. Ya, saya dulu. Gimana? Jadi begini, saya menanggapi Zulkifli Abbas mengatakan bahwa Muhammad memasuki surga. Suaramu kurang besar, Kace. Suaranya gedein, Pak. Ya, Gedein suaranya. udah. Ya. Jadi tidak ada yang memasuki surga sebelum Muhammad masuk surga. Kasihan orang yang sudah mati duluan. Muhammad sementara masih mati di Madinah. Bisa digedein sedikit suaranya? Di Madinah. Tidak masuk surga. Jadi Kace bisa digedein sedikit suaranya? Kecil suaranya. kok kenapa dikecilin? Kan saya tidak berubah ini. Ada yang ngerjain ini. Kalau begini. Yaudah. Ya, lanjut aja, lanjut. Habis Oke. waktu, Pak. Ya. Begini, apa yang disampaikan Bang Juma itu tadi memang benar, tapi benar ngawur. Ya. Karena tidak satupun ayat dalil yang mengatakan bahwa Muhammad di surga. Nah, yang lebih tepat, kalau Yesus itu kan kalau di Arab tuh Isa al-Masih, bahasanya Masihia. Nah, kalau bahasa Alkitab, Yesus. Nah, Isa al-Masih menurut Al-Quran itu sudah di surga bersama Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55 yang berkata, idqallallahu ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka ila ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila yamarjiukum. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Menurut ayat ini, Isa sudah bersama Allah di sorga dan nanti akan turun lagi di hari kiamat sesuai dikatakan surat An-Nisa ayat 159. Dan hadis mengatakan juga akan turun lagi hari kiamat itu Isa, bukan Muhammad. Jadi jelas yang ada di surga menurut ayat ini adalah Isa al-Masih atau Yesus Kristus, saudara. Itu dalilnya surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Juma itu hoak tanpa dalil, tanpa dasar. Bagaimana orang mau percaya berbicara tanpa dalil? Kalau Muhammad Kace ada dalilnya, yaitu di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 55 dan Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Nah, ini jaminan dari Yesus. Dia karena di surga. Dua kitab menjelaskan bahwa Yesus ada di surga. Silakan Muti. Ya, terima kasih. Ya, betul Pak Juma, dia cuma hoax ya Pak ya. Dia cuma asal comot ya. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan di hadis sahih Muslim 2414 bersumber dari Abu Hurairah, beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat karunia-Nya. Lalu di dalam hadis sahih Bukhari 1261 dari Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW berdiri ketika Tuhan yang maha mulia dan maha besar menurunkan ayat yang artinya, dan berilah peringatan kepada kaum famili engkau terdekat. Lalu beliau bersabda, hai kaum Quraisy, atau perkataan yang serupa dengan itu, tebuslah dirimu, saya tidak dapat menolong barang sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Bani Manaf, saya tidak bisa menolong pun sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Safiyah, bibi Rasulullah, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepada saya harta dan saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Tuhan. Satu lagi ya yang menguatkan, katakanlah aku bukan rasul pertama di antara rasul-rasul di dalam QS 46 Al-Akaf ya, Al-Akaf 9. Katakanlah aku bukan rasul pertama dari antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan
terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah pengikut apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Dan katanya sorga itu ada di langit ketujuh, itu hoax. Langit ketujuh, langit kedua, langit ketiga itu hoax. Itu hanyalah cerita pada masa zamannya Muhammad, ya. Ada namanya cerita-cerita dari cerita apokripa, itu ada cerita-cerita yang ada langit ketujuh, langit ketiga, langit ketujuh, langit keenam, langit ketiga gitu loh. Karena itu adalah Muhammad membuat cerita bahwa langit ada langit ketujuh, ada lapisan-lapisan, itu hanyalah berdasarkan cerita-cerita apokrif pada masa itu. Karena penelitian dari ilmu pengetahuan tidak ada yang mengatakan langit punya lapis, ya. Jadi dengan demikian yang mengatakan Muhammad ada di langit ketujuh, ada di sorga langit ketujuh, itu hoax. Lalu dikatakan Pak Juma mengatakan bahwa Rasulullah satu-satunya sumber kebenaran. Lalu saya mau tanya, kebenaran apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mana ayatnya yang mengatakan dialah sumber kebenaran itu, sama seperti Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak ada, ya. Karena kalau diteliti juga dari semua sepak terjang Nabi, semua pengajarannya banyak yang bertentangan dengan hati nurani, alias tidak merupakan kebenaran. Karena kebenaran hakiki tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Lalu dikatakan Rasulullah mendatangi pintu sorga, itu juga hoaks, ya. Mana ada pintu sorga yang sorga tingkat 1, tingkat 7, tingkat ke berapa tuh, tingkat 3 gitu loh. Lalu dikatakan Yesus itu di sorga berdasarkan pengakuan Yesus sendiri, berdasarkan para saksi, berdasarkan konfirmasi para rasul. Para rasul dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu naik ke sorga. Lalu Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu naik ke sorga, tidak ada yang datang dari sorga, tidak ada yang turun ke satu ini ayatnya, ya. Tidak ada yang turun dari sorga selain daripada anak manusia. Baik, waktu sudah habis. Mantap, terima kasih. Oke, jangan ada komentar lain, ya. Ya, silakan maaf. Mas Juma maupun Mas Hatta. Silakan Mas Juma. Adinda Tahta dulu, silakan kuliti pakai dalil Al-Quran, nanti saya mandikan pakai kitab sendiri. Silakan. Boleh. Ingat Mas Hatta 3 menit, ya. 3 menit, 3 menit. Pertama saya akan menanggapi KC. Semua para nabi itu, bukti Nabi Muhammad masih ada di Madinah. Loh, itu semua para nabi juga kalau sudah tugasnya selesai, ya ada di kuburan seperti Musa. Bukan berarti Yesus diangkat lebih mulia dari Musa atau mulia dari Nabi Muhammad, gitu loh. Ya tetap mereka itu lebih mulia daripada Yesus. Musa itu buktinya di langit yang nomor 6. Nah, gitu ya. Terus dia memakai ayat Isa dalam Al-Quran diangkat ke sisinya. Loh, bagaimana dengan orang yang mati syahid? Kan sama lafadznya. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal amwatan bal ahyaun inda rabbihim. Jadi kalau mengikuti pemahaman kaji inda rabbihim, itu berarti orang yang mati syahid itu bersama Allah, gitu. Sama seperti Isa diangkat di sisi Allah. Nah, padahal orang mati syahid juga gitu. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena amalnya, gitu ya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang masuk surga itu memang karena amalnya. Karena tugasnya para nabi itu menyampaikan, oh ini haram, ini larangan, ini perintah. Nah, ini nanti tergantung kita. Nabi Muhammad atau Yesus hanya menyampaikan. Makanya kata Yesus, nanti apa yang kusampaikan, firman yang kusampaikan inilah yang menjadi hakimnya. Maksudnya apa? Sama seperti Nabi Muhammad. Apa yang dia sampaikan, inilah yang akan menyelamatkan. Kalau orang itu taat, maka akan masuk surga. Kalau dia durhaka, maka masuk neraka. Nah, terus yang kedua, Al-Bauti mengambil dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap dirinya. Tadi baca Quran, coba baca tafsirannya. Kata-kata dan saya tidak tahu apa yang terjadi padaku, maksudnya apa? Dia utusan, bukan utusan pertama. Sebelum dia ada juga utusan-utusan yang lain, yaitu nabi-nabi Israel. Nabi Muhammad tidak tahu pada dirinya apakah dia ditolak seperti Yesus atau dibunuh seperti Zakaria. Jadi kata-kata tidak tahu apa itu maksudnya bukan tidak tahu apakah masuk surga, bukan itu. Tapi dalam tafsirannya itu dia tidak tahu apakah dia seperti nabi yang lain, ditolak, bahkan dibunuh, gitu ya. Bahkan diusir. Nah, jelas Nabi Muhammad diusir, bukan diusir, hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti jelas memang nabi-nabi yang lain juga seperti beliau, gitu loh. Sehingga beliau mengatakan, saya tidak tahu, saya ini bukan utusan yang pertama. Sebelum aku ada juga utusan-utusan yang lain, dan saya tidak tahu apakah saya itu ditolak atau dibunuh atau diusir. Nah, itu maksudnya ya, bukan
dan saya tidak tahu apakah saya masuk surga. Bukan, ini pakarnya tahta itu ya. Terus Nabi tidak bisa menolong. Nah ini ya, memang Yesus atau Nabi Muhammad tidak bisa menolong karena tugasnya menyampaikan. Yesus juga cuma menyampaikan segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Makanya kalau sudah disampaikan, orang itu mau taat atau tidak, inilah yang menolong. Gitu. Terus bukan Rasul. Oh, sudah ya. Jadi saya serahkan ke Bang Juma dulu. Dah. Baik. Oke, saya kuliti Matius 6 ayat 19. Kata Yesus, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta surga. Apa harta surga ini? Bukan perpuluhan, tetapi adalah amal kebaikan. Berarti Yesus menekankan mengejar amal kebaikan, dan Yesus melarang dan menyerukan untuk meninggalkan mengejar dunia. Kenapa mengejar dunia itu akhirnya ujungnya menjadi kaya? Di dalam Matius 19, lagi-lagi Yesus mengatakan di ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Endingnya, Yesus memerintahkan manusia untuk lebih mengejar amal kebajikan, karena manusia menurut Yesus akan diupah sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Kembali kepada tema, tidak disentuh oleh saudara MKC dan juga Ibu Uti tentang dongengnya Lukas bahwa Yesus terangkat ke surga. Ternyata Yesus hanya nongkrong di Auranon. Lembaga Alkitab Indonesia boleh menuliskan surga untuk menipu umatnya, tetapi original teksnya menuliskan Yesus tidak ke surga, Yesus ke langit Auranon. Kalau kita ingin jujur, saya ingin melihat ke sejauh mana kebenaran dan kejujuran teman-teman Kristen ini. Di dalam Lukas 4 ayat 6, kalau saya tidak salah ya, tolong diluruskan. Ketika Yesus dicobai, kata iblis kepada Yesus, jika benar engkau adalah hamba Allah, engkau utusan Allah, engkau anak Allah, ya, maka silakan Anda buang dirimu ke sini, karena malaikat akan diutus oleh Allah untuk menatang engkau di tangannya. Jika benar engkau anak Allah, Allah akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk oleh batu. Ada tertulis. Di mana tertulis itu? Ternyata tertulisnya ada di Mazmur 91 yang menerangkan bahwa Allah akan menyelamatkan Yesus dari pembunuhan dan menjadikan Yesus itu panjang umur dan tidak cedera apalagi dibunuh. Ini jelas. Mazmur 91 membuktikan Allah mengutus malaikatnya untuk menatang Yesus agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Dengan demikian, benar, di dalam kitabnya Kristen, dalam original teksnya, Yesus terangkatnya ke langit dan tidak dijawab pakai teropong apa Lukas melihat Bapa dan Yesus duduk berdampingan. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, Timur kita reset. Silakan dijawab dari Cornelius dan Bu Uti Wamena. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan untuk dulu ya, ke depan. Pak Juma. Ya, saya dulu ya. Pak Juma tidak bisa menjawab sama sekali ya, dia tidak bisa menjawab bahwa langit surga ada di langit ke-7, itu hoax, karena pembuktian menyatakan bahwa langit ke-7, langit ke-4 tidak ada. Lalu Pak Juma memakai lagi, kembali lagi, balik lagi ke ayat Alkitab, balik lagi ke ayat Alkitab gitu loh. Dan di situ dikatakan bahwa di dalam cerita tentang orang kaya di dalam Matius 19 ayat 24, Yesus mengatakan memang susah orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Pak Juma berasumsi bahwa semua orang itu masuk kerajaan surga karena amal ibadahnya. Tetapi maaf, konteks ayat itu mengatakan adalah orang kaya itu ada orang kaya yang ingin ya masuk surga, lalu dia mengatakan, guru, apakah yang harus aku lakukan untuk masuk kerajaan surga? Lalu Yesus mengatakan kepada orang kaya itu, kamu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan lakukanlah semua hukum Taurat. Lalu orang kaya itu mengatakan, semua sudah kulakukan, lalu apalagi? Lalu kata Yesus, endingnya adalah ikutlah aku ya, ikutlah aku, karena di dalam Yesus itulah keselamatan, itulah artinya. Lalu orang itu tidak jadi ya, lalu orang itu tidak jadi mengikuti Yesus dan membuang semua hartanya, menjual semua hartanya, karena dia berat meninggalkan hartanya dan mengikuti Yesus. Karena apa? Karena di dalam Yesuslah keselamatan, sesuai dengan apa yang dikatakan
oleh Rasul Petrus, tidak ada nama lain yang di dalam kolong langit ini yang kalian boleh memperoleh keselamatan, yaitu hanya di dalam Yesus sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Yesus bahwa ikutlah aku. Itu konteksnya. Jadi ini patah semua dalil yang dipakai oleh Pak Juma. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa original teksnya Yesus ke langit oranon. Pak Juma nggak usah pakai bahasa Ibrani, saya juga bisa pakai bahasa Indonesia dan artinya tidak bohong, tidak menyeleweng-nyelewengkan, karena yang dimaksud langit itu adalah jelas, itu adalah sorga. Karena Yesus naik ke sorga itu dikatakan oleh Yesus sendiri, ya. Yesus sendiri mengkonfirmasikan, tidak ada seorang pun yang telah naik selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Lalu Yesus berkata lagi, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, itu dia. Jadi itu pengakuan dari Yesus. Lalu pengakuan, ya, konfirmasi daripada murid-murid Yesus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu ada di sorga. Ya, dikatakan di sini, ya, pengakuan murid-murid Yesus dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Oh, sorry, ini dia. Filipi 2 ayat 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari jelas rasul-rasul mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari atas, Dia setara dengan Allah Bapanya, dan Dia datang mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan taat mati di kayu salib. Itu dia. Sedangkan Pak Juma, ayat yang dipakai untuk Matius 19 ayat 24 itu hoax, yaitu salah, tidak ada nyambung-nyambungnya. Lalu Pak Juma mengatakan begini di dalam Lukas 4 ayat 6, jika benar engkau lah ada tertulis, benar, itu ada tertulis di dalam Mazmur 91 bahwa semua anak-anak Allah akan dilindungi oleh Allah dan tidak akan mendaka. Tetapi Pak Juma lupa konteksnya di dalam Lukas 4 ayat 6 itu Yesus tidak mengaku anak Allah, Yesus mengaku Tuhan Allah di situ. Ya, tentu saja Dia tetap mati di kayu salib, ya, karena iblis mengatakan, jika engkau benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ayat yang dipakai itu bukan untuk Yesus, karena Yesus di ayat ini mengaku Tuhan Allah. Jadi ketika Dia mati di salib, ya memang tidak akan ditolong, karena memang itulah tujuannya. Jadi lagi-lagi ayat ini nggak kena Pak Juma pakai gitu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pak. Putih. Ya, segera. Teman-teman, saudaraku yang pendengar dimanapun Anda berada, jadi jelas apa yang disampaikan Ibu Uti dan Muhammad Kaca itu sangat secara de facto real, bahwa Muhammad bin Abdullah tidak ada di sorga. Yang ada di sorga hanya Isa Al-Masih atau Jesus Kristus, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi di Yohanes 14 ayat 3, di kisah Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-55. Jelas yang posisinya ada di sorga adalah Isa Al-Masih atau Yesus, bukan Muhammad, teman-teman. Muhammad tidak punya dalil ada di sorga. Bang Juma tidak bisa menunjukkan bahwa keberadaan Muhammad di sorga atau akan masuk sorga. Cuma dalil omong doang, tidak ditunjukin hadis atau ayat Qur'annya. Harusnya kalau memang memberikan edukasi kepada publik supaya orang mendapatkan ilmu, tunjukkan dalilnya. Jangan hanya menyerang Alkitab, itu pun salah bacaannya karena gagal paham. Alkitab itu ada runutnya, ada perikopnya, ada sub kalimatnya, ada anak kalimatnya, dan ada kesimpulannya. Itulah Alkitab yang sempurna. Alkitab sangat sempurna ceritanya, tidak ngacak-ngacak, tidak lari-lari. Beda dengan Bang Juma, lari ke Lukas, lari ke Matius, beda kitab, loncat-loncat, mana yang mau disimpulkan. Jadi yang mendengar itu akan mengambil poinnya di mana. Kalau Muhammad Kaca, baik, terima kasih, waktu sudah habis ya. Oke, untuk lebih mengkhususkan lagi setelah sesi teman muslim menjawab atau mengcounter, nanti akan dibuat sesi untuk battle.
Ya, habis ini battle untuk 30 menit ke depan. Di dalam sesi battle nanti bisa menyangga sekaligus mengcounter, jadi bisa saling serobot untuk membuktikan data-data mana yang valid. Oke, silakan timer di reset ke 6 menit ya, 6 menit dulu. 6 menit, timer. Wah, tidur nih timernya juga. Basin, bentar ya, ditahan dulu ya, mungkin agak menjauh dari perangkat ini. Basin, yang lain bisa membantu untuk timernya. Tolong yang lain timer, dibantu timer. Timer betul saya nggak punya, Kang Ju lupa ngedownload. Nah, kalau nggak punya dia dulu, yang punya aja langsung ditampilkan. Timer yang lain. Yo, teman-teman. Iya, berapa Mas? Ya udah pakai ini aja sendiri tuh. Di bawah itu. Teman-teman. Oke, 6 menit. Ya, itu dia. 6 menit dulu. Pakai 6 menit. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Aduh, kalau gini. Ya. Nah. Oke, silakan waktu dan tempat untuk Bang Zuma dan Mas Tata. Silakan. Baik. Kalau Islam tentang Rasulullah Muhammad SAW itu sudah final. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang ingin selamat, ikutilah aku. Itu finalnya, endingnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang yang dijajakan oleh Kristen, MKC dan Ibu Uti, Yesus konon katanya ke surga. Coba kita telaah secara kritis, jangan cuma mau menggunakan terjemahan. Kebenaran itu harus sesuai dengan textual proof, tidak hanya modal cocokologi, asumsi terjemahan. Di dalam kita ambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hamashamim, ya di situ dikatakan hashamayim, kemudian ve'et haretz, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Hashamayim itu artinya langit. Kisah para Rasul 1 ayat 11, Yesua se asher nisame alhem Hashamayema, di situ diterjemahkan Yesus terangkat ke surga, padahal sama-sama menggunakan kata Hashamayem. Hashamayem itu di Kejadian 1 ayat 1 Hashamayem, langit. Di Kisah para Rasul 1 ayat 11 Hashamayem berubah menjadi surga. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan akal, harusnya kalau Kisah para Rasul itu tidak ada kebohongan, harusnya yang terjadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 terjemahannya adalah pada mulanya Elohim menciptakan surga dan bumi. Faktanya Hashamayim itu artinya adalah langit. Kalau ingin maksa jadi surga, harusnya paradiso. Di dalam bahasa Yunani, kalau ingin surga dalam bahasa Ibrani, maka itu adalah Gan. Gan itu artinya surga dalam bahasa Ibrani. Hashamayim artinya adalah langit. Jadi nggak bisa membodohi di sini. Nggak bisa membodohi. Yang ada di sini adalah gulung tikar. Karena Yesus ternyata tidak ke surga, tapi ke langit. Nah, tadi dipaksakan oleh siapa? Oleh Cornelius. Jangan cuma lihat Kisah para Rasul katanya. Lihat Yohanes 3 ayat 13. Lagi-lagi di Yohanes 13 juga mengatakan Auranon itu artinya langit. Yesus tidak ke langit, ke surga. Saya yang datang ke surga, kembali ke surga. Yang dari surga kembali ke surga. Arti yang sesungguhnya adalah yang datang dari langit kembali ke langit. Eston Auranon, Emiho exto Auranon, kembali ke langit, bukan kembali ke surga. Jadi mulai sekarang sahabat-sahabat Kristen tinggalkan terjemahan, masuk ke dalam original teks. Karena terjemahan itu nanti di abad kesekian baru ada. Yang benar adalah original teks bahasa Greek yang mengatakan Auranon itu adalah langit.
bukan surga. Jangan mau dibodohin. Saatnya Anda menggunakan akal sehat. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kata Bu Uti, kalau ingin selamat ikutlah aku. Ya jelas, semua para nabi itu ketika diutus harus diikutin ya. Tapi dengan cara bagaimana? Ya harus mengikuti semua perintahnya, larangan, ajaran dia juga harus dipatuhi. Karena Yesus itu manusia, punya ajaran. Yang mana ajaran dia itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Makanya ada seorang murid tanya, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan, guru? Oh, tidak ada yang baik. Kalau ingin baik, hidup yang kekal, kamu harus turutin perintah Allah, bukan perintah dirinya. Tapi perintah Allah itu melalui dirinya, karena dia yang menerima ajaran dari Tuhannya, gitu ya. Terus yang kedua, bukti mengatakan dia yang datang dari atas, bukan dari dunia. Nah ini juga mudah dipatahkan dengan ayat Yohanes 17 ayat 14-16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Jadi bukan cuma Yesus bukan dari dunia, mereka juga. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:14 ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Jadi kalau mentuhankan Yesus karena dia bukan dari dunia, maka tuhankanlah juga mereka, gitu ya. Terus Tuhan Allah. Tapi kata Bu Uti, jadi Yesus itu Allah itu sendiri. Ternyata ini salah. Kalau Allah sendiri, kenapa dia itu banyak yang dia sampaikan bahwa bukan Allah? Buktinya dia berdoa ya. Terus dia bersyukur, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapa itulah Tuhan, bukan dirinya. Ya. Lalu dia apa? Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ya. Terus ada lagi dalam Lukas 11:4 ya. Dan ampunilah kami atas dosa kami. Kami di situ siapa? Maksudnya mereka, umatnya, ya, dan dirinya. Ya, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawai kami ke dalam cobaan. Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi kalau Bu Uti mengatakan Yesus itu Allah, masa Allah berdoa kepada Allah? Di 26 ya 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa. Lagi-lagi dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki ya. Ini juga berdoa ya. Juga Matius 26:42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, lagi-lagi berdoa. Kalau memang Yesus itu Allah itu sendiri, lalu berdoa kepada siapa lagi? Ditambah lagi Lukas 6:12. Baik, terima kasih. Berdoa kepada Allah. Timer sudah habis. Kita sekarang masuk sesi battle ya.